Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil empati mapping kami. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Khair Afandi, dan teman Saya Himatul Rofiah. Dan saya Anissa Bani Pramita. Dan saya Fajar. Nah, tujuan dari empati mapping ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pandang konsumen terhadap produk apa yang mereka rasakan, pikirkan, dengar, lihat, dan lakukan dalam keseharian mereka. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ada problem yang dibacakan oleh Himatul Rofiah. Oke, sebelum kita membuat empathy mapping, kita terlebih dahulu mencari problem yang ada di lingkungan sekitar kita. Problem yang kita temui yaitu sakit GERD dan MAH. GERD dan MAH kini menjadi masalah kesehatan yang marak di kalangan remaja Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2023, diperkirakan 20-30% remaja mengalami kondisi ini. Kenaikan kasus dipicu oleh faktor-faktor seperti stres akibat sekolah, kebiasaan menunda atau melewatkan sarapan, serta sering mengkonsumsi camilan pedas misalnya seperti keripik atau mie instan. Kemudian setelah kita mendapatkan problem, kita membuat list pertanyaan untuk calon customer. List pertanyaan ini untuk menanyakan kepada customer apakah mereka benar mengalami GERD dan apa saja yang mereka alami seperti atau painnya, terus apa harapan mereka. Kemudian pertanyaan atau list pertanyaan akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi yang pertama list pertanyaannya ada apa kesibukan Anda saat ini? Tujuannya untuk tahu aktivitas utama calon customer supaya bisa paham gimana kesibukan mereka memengaruhi pola makan dan waktu ngemilnya. Yang kedua, bolehkah saya tahu bagaimana rutinitas sarapan dan jam ngemil Anda dalam sehari? Tujuannya untuk tahu kebiasaan makan dan ngemil calon customer, terutama apakah mereka sering telat makan atau tidak sarapan. Yang ketiga, saat kamu telat makan atau merasa perlu, biasanya kamu ngapain? Misalnya minum air putih, beli roti, sampai jam makan. Tujuannya untuk tahu reaksi atau kebiasaan calon customer saat mulai terasa, misalnya apakah mereka langsung makan atau menunda. Itu termasuk ke pertanyaan say and do. Yang keempat, apa hal yang paling Anda pikirkan saat gejala asam lambung atau GERD kambuh seperti rasa panik, takut, atau menyesal, termasuk fatigue and feel? Jika iya, sebutkan tujuan untuk tahu makanan atau minuman mereka, termasuk ke say and do. Yang keenam, kenapa Anda sulit menjaga pola makan yang teratur, padahal tahu bisa memicu MAH atau GERD? Tujuannya untuk pola makan, seperti karena sibuk atau malas. Yang ketujuh, bagaimana MAH atau GERD memengaruhi aktivitas harianmu, seperti belajar atau nongkrong, dan apa yang paling bikin frustasi, harian calon customer, dan hal yang depan saat MAH atau GERD kamu. Bagaimana perasaan Anda terasa lemah, masih emosi akut? Yang ke-9, apakah kamu pernah mendengar tentang makanan sehat yang bisa bantu meredakan MAH? Kalau iya, dari siapa kamu tahu? Tujuannya untuk tahu sejauh mana calon customer punya informasi tentang makanan yang bisa bantu meringankan MAH, termasuk pahit. Yang ke-10, apa yang
kamu perhatikan soal kemasan atau tampilan cemilan seperti bar atau biskuit yang terlihat aman untuk perut sensitif. Tujuannya untuk tahu apa yang menarik perhatian calon customer dari tampilan produk yang dianggap aman untuk lambung, termasuk gizi. Yang ke-11, apa saran yang paling sering kamu dengar dari orang tua, teman, atau dokter soal cara mengatasi MA atau GERD, misalnya tentang makanan pedas atau telat makan. Tujuannya untuk tahu pengaruh lingkungan atau orang terdekat terhadap kebiasaan makan calon customer, termasuk pahir. Yang ke-12, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting bagimu punya makanan atau minuman yang cocok untuk lambung, tapi tetap fun untuk semua usia, terutama remaja seperti kamu. Tujuannya untuk tahu seberapa besar kebutuhan calon customer terhadap produk sehat tapi tetap menarik buat semua usia, termasuk ke goals. Yang ke-13, apakah kamu pernah melihat produk cemilan sehat khusus untuk perut sensitif seperti MA? Kalau pernah, apa yang kamu pikirkan tentang produk itu? Tujuannya untuk tahu apakah calon customer pernah tahu produk sejenis dan apa tanggapan mereka tentangnya, termasuk gizi. Yang terakhir, jika ada cemilan yang menawarkan komposisi sereal atau oat yang lezat dan bergizi, kapan waktu terbaik dalam sehari, pagi, siang, atau malam? Yang paling mungkin Anda konsumsi produk ini untuk menjaga kesehatan lambung. Tujuannya untuk tahu waktu terbaik calon customer ingin makan produk tersebut supaya bisa disesuaikan dengan kebiasaan mereka, termasuk ke goals. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Kemudian setelah kita membuat list pertanyaan, di sini kita mencari data calon customer untuk memvalidasi pertanyaan kita apakah sesuai dengan harapan ataupun masalah yang calon customer rasakan. Selanjutnya ada empathy mapping yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi empathy mapping. Di sini ada beberapa empathy mapping, yaitu ada think and feel, see, say and do, hear, find, dan goals. Yang pertama saya akan membacakan think and feel. Di sini ada beberapa jawaban yang sudah diisi oleh calon customer. Yang pertama yaitu pikiran saya jika mengalami itu fokus pada meredakan bukan mencari penyebab karena saat itu terjadi yang penting sembuh dulu. Itu dari Sri Solarmi. Lalu ada langsung mencari obat atau sesuatu yang membuat asam lambung jadi reda. Itu dari Anida Ina Mutmainah. Lalu cepat-cepat minum obat dan istirahat dari Ahmad Farafandi. Lalu yang saya pikirkan hanya saya harus makan kalau sudah waktunya. Itu dari Dodi Abdantoro. Lalu langsung kepikiran untuk minum obatnya. Itu dari Najwa Kirana Maheswari. Lalu ada merasa nyesal karena telat makan atau salah makan dari Anissa Bani Pramita. Lalu ada tugas bakar itu dari Isabella. Lalu menyesal karena tidak menjaga pola makan itu dari Bimo Akbar. Lalu ada merasa bersalah karena salah makan dan telat makan. Itu dari Ahmad Farafandi. Lalu jika merasa mulai sakit biasanya hanya merintih pelan. Setelah itu diam dan mencoba biasa saja. Itu dari Hafifah. Lalu saat ma atau berkambuh, perasaan saya campur aduk, tapi yang paling dominan adalah rasa menyesal karena sudah nekat mengonsumsi makanan yang dari pantangan. Nah, dari penjelasan Think and Feel ini, sebelumnya Think and Feel itu adalah bagian menggambarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pengguna, termasuk kekhawatiran, harapan, dan motivasi mereka yang paling dalam. Dari yang tadi sudah dibacakan jawaban dari calon customer, bisa disimpulkan bahwa orang yang sering mengalami MAH atau GERD biasanya merasa cemas, bersalah, dan menyesal saat sakitnya kambuh. Mereka sadar pentingnya menjaga pola makan dan menghindari makanan pemicu, tapi sering kesulitan karena aktivitas padat. Lalu ada C
komposisi itu adalah menjelaskan apa yang dilihat pengguna di sekitarnya, seperti lingkungan, produk, atau kebiasaan orang lain yang mempengaruhi pandangan mereka. Saya akan membacakan jawaban satu-satu dari calon customer. Yang pertama, ada komposisi, itu dari Umuzaki Muhyiddin. Lalu, saya mencari cemilan yang terlihat sederhana, hambar, dan tidak terlalu menggoda. Karena itu saya cemilan tersebut ramah buat lambung. Itu dari Sri Sularni. Lalu dari komposisi, itu dari Novi Yuliani. Lalu ada kandungan bahannya, itu dari Yuliana Lestari. Lalu ada kandungan bahannya, itu dari Yuliana Lestari. Lalu menarik dan lebih merasa penasaran akan rasanya karena bahan yang digunakan dalam produksi biasanya tidak umum digunakan, itu dari Hapipa. Lalu label halal dan BPOM, informasi kandungan, kemasan yang baik, tanggal kadaluarsa, dan bahan-bahan alami, itu dari Nurul Asifah. Lalu bagus nih produk, membantu juga buat penderita GERD, itu dari Isabella. Tidak terlalu banyak kandungan kopi dan susu, itu dari Anida Ina Mutmainah. Lalu dari ingredientsnya, itu dari Isabella. Nah, lalu peran saya langsung berpikir beneran enak enggak ya, karena buat bersensitif biasanya rasanya hambar atau terlalu polos. Padahal saya juga pengen cemilan yang enak dan enak bukan sekedar polos. Itu dari Sri Sularni. Lalu search ke Google, melihat komposisinya, tanya ke teman, itu dari Aulia. Lalu pernah saat itu saya juga mencoba berupa bubuk dari daun yang berakhir untuk mah dan rasanya sangat tidak enak, itu dari Eva. Dari kesimpulan tersebut bisa disimpulkan bahwa mereka yang ingin mempertahankan label dan komposisi makanan di kemasan seperti bahan alami, kandungan gizi, serta BPOM, produk terlihat sehat dan menggunakan bahan alami menarik perhatian mereka, apalagi jika diklaim aman untuk penderita mah. Lalu ada goals. Goals itu menjelaskan tujuan atau keinginan mereka untuk hasil atau manfaat yang mereka harapkan dari suatu produk atau solusi. Saya akan membacakan satu persatu dari jawaban dari calon customer. Yang pertama, 8,5/10. Penting banget, saya butuh cemilan yang aman buat perut saya yang sensitif. Apalagi kalau mau saya kambuh gara-gara telat makan. Saya nggak mau cuma makan biskuit. Itu dari Sri Sularni. Lalu ada menjadikan cemilan di kala lapar sambil menunggu waktu makan tiba. Itu dari Anida Ina Mutmainah. Lalu bisa kapan saja menurut saya, jika pagi tidak sempat sarapan, maka bisa ngemil dengan produk tersebut. Jika siang bosan, bisa ngemil juga dengan produk tersebut. Dan jika lapar malam, bisa juga mengerjakan kegiatan seperti belajar, menggambar, editing, dan bekerja sambil menyesap teh dengan cemilan tersebut dari Hafifah. Lalu ada menurut saya dari skala 8/10 karena kebutuhan makanan yang cocok untuk lambung dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi kesehatan individu. Itu dari Nurul Asifah. Lalu pagi, karena biasanya pagi-pagi buru-buru berangkat kerja, itu dari Noval. Lalu 8/10 sangat penting karena makanan atau minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali ada, itu dari Najwa Kirana Maheswari. Dari kesimpulan goals itu, mereka ingin tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa khawatir mah kambuh. Harapan mereka juga ingin menemukan makanan atau minuman yang praktis, bergizi, aman untuk lambung, dan tetap punya rasa yang enak. Lalu dijelaskan juga oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada yang dimana yang mengartikan mendengar. Jadi kita bisa lihat di sini terdapat ada beberapa jawaban dari calon customer kita, yaitu pertama, iya, saya sering dengar tentang makanan sehat yang katanya ampuh meredakan mak, itu dari tetangga. Beliau rajin sekali dan suka sekali memberi saran tentang kesehatan dari Sri Sularni. Lalu ada jangan makan pedas, bersantan, telat makan, dan jangan minum kopi dari Aulia. Selanjutnya ada saran tentang cara mengatasi mak atau GERD. Itu selalu sama dan selalu datang dari suami dan anak-anak saya. Mereka ini yang paling khawatir dan paling sering mengomel. Misal, jangan telat makan dan hindari makanan dari Sri Sularni. Lalu ada mengatur pola makan.
mengelola stres dan minum air yang cukup dari Nazwa Kirana Maheswari. Selanjutnya ada jaga pola makan dari Hatipah. Terus ada menghindari makanan pemicunya, mengelola stres dan mengatur pola makan dari Nurul Asifah. Selanjutnya ada hindari makanan yang pedas, asam, dan juga minuman susu bercampur kopi dari Anida Inna Mutmainah. Lalu ada jangan suka makan pedas dan jangan suka konsumsi minuman yang mempunyai kandungan asam yang tinggi dari Isabella. Lalu ada dari beberapa orang terdekat dari Anida Ina Mutmainah. Lalu ada jangan telat makan dan segera minum obat dari Novel. Selanjutnya ada sudah sering dari dokter, teman, pasangan, dan beberapa orang yang sekilas mengobrol. Jadi kesimpulan dari her ini adalah mereka saling mendengar saran dari keluarga, teman, atau dokter untuk menghindari makanan pedas, asam, atau kopi. Lingkungan sekitar juga banyak berbagi pengalaman pribadi tentang makanan yang baik atau buruk untuk lambung. Selanjutnya di sini ada Seindu, yang dimana Seindu itu adalah mengatakan atau melakukan apa yang pelanggan katakan secara terbuka dan apa yang mereka lakukan perilaku nyata. Di sini saya akan membacakan satu persatu jawaban dari calon customer kita. Yang pertama itu ada beli cemilan dari Renata. Lalu ada minum air putih atau air teh hangat dari Yuliana Lestari. Selanjutnya ada minum air putih dari Umu Zakiyah Muhyiddin. Lalu ada diemin aja sampai jam makan dari Nurul Asifah. Selanjutnya ada minum air putih. Kadang saya bikin oatmeal dari Anissa Bani Pramita. Selanjutnya ada karena saya tidak punya kebiasaan sarapan. Jika perut sudah merasa tidak enak, saya langsung mencari camilan mau itu ataupun biskuit dari Sri Sularmi. Selanjutnya ada seperti roti jika mengkonsumsi berturut-turut selama 3 hari atau lebih dan menghindari minum kopi terlalu banyak dalam seminggu dari Habibah. Selanjutnya ada terlalu asam dari Bimo Akbar. Selanjutnya ada dari Dodi Abiantoro yaitu yang tinggi gula. Selanjutnya ada beli roti dari Isabella dan beli jajanan buat ganjal perutnya dari Nazwa Kirana Maheswari. Selanjutnya ada minum air putih dan menahannya sampai jam makan dari Novi Yuliani. Lalu ada jika terasa mual maka saya hanya tidur saja. Jika tidak mual biasanya saya akan makan dari Habibah. Selanjutnya ada saya menghindari minuman yang mengandung soda dari Novi Yuliani. Selanjutnya ada makanan yang pedasnya too much dan minuman manis dari Isabella. Lalu ada saya tidak bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi MSG atau micin. Saya juga tidak bisa mengkonsumsi minuman yang terdapat kafeinnya dari Sri Sularmi. Jadi kesimpulannya yaitu dari saya ini itu adalah biasanya mereka ini berusaha menjaga pola makan dengan makan teratur, menghindari makanan yang pemicu. Jadi minum air hangat atau langsung minum obat mah jika terasa tidak nyaman. Lalu selanjutnya di sini ada pain, yang dimana pain ini adalah rasa sakit. Jadi di sini saya akan membacakan satu persatu jawaban dari calon customer kita. Yang pertama ada terkadang belum ada nafsu makan dari Novi Yuliani. Selanjutnya ada pada saat asam lambung naik, maka yang paling ganggu adalah saat sesak napas dan muntah-muntah dari Anida Inna Mutmainah. Lalu ada kalau lagi nongkrong buat gak nyaman karena ngerasa mual atau pusing dari Nurul Asifah. Selanjutnya ada merasa lemas dari Nurul Asifah. Lalu ada hanya tidak terasa lapar sama sekali dan akhirnya tidak makan ataupun terkadang lupa karena aktivitas hari-hari yang padat dari Hatipah. Lalu ada tidak merasa lapar saat waktunya makan dari Anissa Bani Pramita. Selanjutnya ada ketika saya sedang bekerja dari Umu Zakiyah Muhyiddin. Lalu ada karena kegiatan yang sangat padat
dari Anida Inna Mutmainah. Selanjutnya ada karena waktunya tidak memungkinkan dari Najwa Kirana Maheswari. Lalu ada karena kadang malas makan dari Nurul Asifa. Yang terakhir ada faktor utamanya karena malas dan akan makan kalau sudah merasa lapar dari Sri Sularmi. Jadi kesimpulan dari pen atau masalah ini yaitu masalah utama yang dirasakan adalah nyeri di ulu hati, mual, lemas, bahkan pusing saat makan kambuh. Mereka juga kesulitan menjaga pola makan karena kesibukan. Selanjutnya di slide selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, di sini saya jelaskan kenapa di bagian pen ada warna merah dan di bagian goals ada warna biru. Jadi di bagian pen terdapat warna merah karena menurut diskusi kita atau hasil dari diskusi kita, pen yang paling terbaik atau yang paling bagus dari semuanya itu menurut dari Sri Sularmi. Faktor utamanya karena males dan akan makan kalau udah merasa lapar. Kemudian ada goals. Goals ini juga sama menurut pendapat kita, yang paling terbaik yaitu menurut Najwa Kirana Maheswari 8-10 sangat penting karena makanan dan minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali ada. Kemudian kenapa di bagian think and feel, see, hear, dan say do terdapat huruf P atau G? Karena itu merupakan tanggapan atau jawaban dari calon customer yang mendukung si pain dan goals yang tadi sudah saya bacakan. Oke, begitu penjelasan dari si empathy mapping. Kemudian penjelasan define proses akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita di sini masuk ke tahap define process. Sebelumnya define process itu adalah tahap ketika mengolah semua hasil respon dari calon customer dari empathy mapping untuk menemukan inti masalah dan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan atau how might we agar mudah dikembangkan menjadi ide solusi. Nah, di sini ini kan ada tabel yang sebelah kiri ada sesi 1 dan sebelah kanan ada sesi 2. Dari yang di sesi 1 ini kami fokus untuk mengidentifikasi masalah atau pain dan tujuan atau goal yang dialami oleh responden dari hasil calon customer kami sebelumnya. Kami dan dari setiap respon tersebut kami kemudian merumuskan menjadi pertanyaan HMW yang artinya itu bagaimana kita bisa, tujuannya adalah untuk mencari peluang solusi yang kreatif dari setiap masalah yang ada. Dari yang saya akan jelaskan dari sesi 1 terlebih dahulu. Di sini kan ada the most pain, pen 2, pen 3, the most goal, goal 2, goal 3. Nah, di situ itu seperti kayak peringkat. Yang the most pain itu yang pertama, pen kedua itu yang kedua, pen 3 dan ketiga dan seterusnya. Di sini saya memilih respon yang the most pain yaitu adalah faktor utamanya karena malas dan akan makan kalau sudah merasa lapar. Itu dari Sri Sularmi. Nah, HMW saya ini bagaimana cara membantu penderita GERD, MAH atau GERD yang sering malas makan agar tidak mudah makan hingga gejala kambuh. Yang pen kedua, responnya saya pilih dari Anida Ina Mutmainah, yaitu pada saat asam lambung naik, maka yang paling mengganggu adalah saat sesak napas dan muntah-muntah. HMW dari saya yaitu bagaimana menghindarkan produk praktis yang mampu menjaga kondisi lambung agar tidak muncul sesak atau muntah. Lalu yang pen ketiga ini saya memilih dari Najwa Kirana Maheswari, yaitu karena waktunya tidak memungkinkan. HMW dari saya yaitu bagaimana cara membantu penderita MAH atau GERD yang sering melewatkan waktu makan karena kesibukannya agar tetap bisa menjaga kesehatan lambungnya. Lalu ada the most goal. Saya memilih dari Najwa Kirana Maheswari, yaitu 8 dari 10 sangat penting karena makan atau minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali ada.
HMW dari saya yaitu bagaimana cara menghadirkan makanan yang aman untuk lambung, praktik dikonsumsi di waktu sibuk seperti pagi hari dan dapat dinikmati oleh segala usia. Lalu ada goal 2. Saya memilih dari Anida Ina Mutmainah, yaitu menjadikan cemilan di kala lapar sambil menunggu waktu makan tiba. HMW dari saya yaitu bagaimana cara menghadirkan cemilan yang aman untuk lambung dan dapat dikonsumsi saat lapar sambil menunggu waktu makan tiba tanpa memicu gejala ma atau GERD. Lalu ada goal 3. Saya memilih dari Noval, yaitu pagi karena biasanya pagi buru-buru berangkat kerja. HMW dari saya, bagaimana cara membantu orang yang memiliki mah atau GERD agar tetap bisa sarapan atau mengisi perut di pagi hari meskipun sedang terburu-buru berangkat kerja. Nah, lalu saya jelaskan terlebih dahulu pada sesi yang kedua. Sesi 2 ini melakukan penilaian terhadap hasil HMW yang sudah dibuat di sesi pertama. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu apakah ini HMW planful dan apakah menampung banyak ide, lalu apakah memiliki peluang untuk dijadikan ide bisnis. Nah, pada HMW pertama yaitu saya memilih iya, lalu yang kedua iya, yang ketiga itu tidak. Lalu pen itu dari the most pen. Kalau dari pen yang kedua HMW-nya saya memilih iya, kedua iya, ketiga iya. Lalu yang pen ketiga HMW-nya saya memilih iya, kedua iya, ketiga tidak. Lalu dari the most goal HMW-nya saya memilih pada sesi keduanya yaitu iya dan tidak. Dari goal kedua HMW-nya saya memilih pada sesi kedua yaitu yang pertama iya, kedua iya, ketiga iya. Lalu yang goal ketiga HMW-nya saya memilih pada sesi kedua yang pertama yaitu iya, kedua iya, dan ketiga tidak. Selanjutnya dari rekan teman saya yaitu Anissa Bani Pranita. Jadi dari saya yang pertama itu the most pain-nya faktor utama karena malas dan akan makan karena udah merasa lapar dari Sri Sularni. Dan HMW-nya menurut saya, bagaimanakah kita bisa membantu orang yang sering menunda makan karena malas agar tetap bisa menjaga kesehatan lambung dengan cara yang simpel dan menarik. Yang kedua, pain 2, pada saat asam lambung naik, maka yang paling mengganggu adalah saat sesak nafas dan muntah-muntah. Dari Anida Ina Mutmainah. HMW-nya, bagaimana cara membuat solusi praktis untuk mencegah kambuhnya asam lambung di tengah aktivitas seharian. Ya, dan yang pain yang ketiga, karena waktunya tidak memungkinkan, dari Najwa Kirana Maheswara. HMW-nya menurut saya, bagaimana kita bisa menyediakan makanan atau minuman ranah lambung yang dapat dikonsumsi dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas. Dan the most goal yang pertama itu 8-10 sangat penting karena makanan atau minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali ada. Dari Najwa Kirana Maheswari. HMW-nya itu bagaimana kita bisa menciptakan makanan atau minuman yang aman untuk lambung dan cocok dikonsumsi oleh semua usia tanpa mengurangi rasa nikmatnya. Dan yang goal yang kedua, menjadikan cemilan di kala lapar sambil menunggu waktu makan tiba. Dari Anida Ina Mutmainah. HMW-nya menurut saya, bagaimana jika ada snack ringan yang bisa membantu menunda lapar dengan aman bagi lambung dan tetap enak dikonsumsi setiap saat. Dan yang goal ketiga, pagi karena biasanya pagi buru-buru berangkat kerja. Dari Noval. Dan HMW-nya menurut saya, bagaimana cara membantu orang yang terburu-buru di pagi hari agar tetap bisa menjaga kesehatan lambung tanpa repot menyiapkan makanan. Dan yang sesi kedua, menurut saya ini termasuk painful, ya, dan
yang kedua itu banyak merangsang banyak ide itu ya, tetapi tidak bisa dijadikan bisnis. Dan yang poin kedua, menurut saya iya, dan yang kedua dan ketiganya tidak. Dan yang poin ketiganya, menurut saya yang pertama itu iya, dan apakah bisa merangsang banyak ide, iya, dan bisa dijadikan bisnis, iya. Dan yang the most goal kedua, the most goal yang pertama iya, dan yang kedua iya, dan bisa dijadikan bisnisnya iya. Dan yang goal kedua, menurut saya yang pertama itu iya, dan yang kedua ketiganya tidak. Dan goal yang ketiga, menurut saya iya, dan yang keduanya iya, dan ketiganya tidak. Selanjutnya, Fajar. The most pain yang kita ambil yaitu faktor utamanya karena malas dan akan makan kalau sudah merasa lapar. Dari Sri Sularni. Jadi HMW yang saya itu bagaimana kita bisa membuat proses makan lebih menarik dan tidak merepotkan bagi orang yang malas, sehingga mereka bisa menjaga kesehatan tanpa merasa terpaksa. Poin yang kedua yaitu pada saat asam lambung naik, maka yang paling mengganggu adalah saat sesak nafas dan muntah-muntah. Dari Amida Ina Mukmainah. HMB-nya yaitu bagaimana kita bisa merancang makanan dengan tambahan bahan alami lain sehingga lebih cepat meredakan sesak nafas dan muntah-muntah pada penderita asam lambung. Di poin yang ketiga yaitu karena waktunya tidak memungkinkan, dari Nazwa Kirana Maiswari. HMW-nya yaitu bagaimana mungkin kita merancang solusi makanan yang efisien waktu seperti makanan sip saji atau alat penjadwalan pintar untuk membantu orang makan tepat waktu meskipun jadwalnya padat sehingga menghindari komplikasi kesehatan. Jadi di sini ada the most goal yang dimana yaitu 8 sampai 10 sangat penting karena makanan atau minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali ada, dari Nazwa Kirana Maheswari. HMW-nya yaitu bagaimana mungkin kita berinovasi menciptakan berbagai makanan dan minuman yang ramah lambung untuk semua kelompok usia sehingga mudah diakses dan terjangkau untuk mempromosikan kesehatan pencernaan. Yang goal kedua yaitu menjadikan camilan di kala lapar sambil menunggu waktu makan tiba, dari Anida Inna Mutmainah. HMW-nya bagaimana kita menciptakan camilan sehat yang ramah lambung untuk segera mengatasi rasa lapar saat menunggu waktu makan, sambil membuatnya mudah dibawa dan menarik untuk mendorong pola makan yang lebih baik. Goal yang ketiga yaitu pagi, karena biasanya pagi buru-buru berangkat kerja, dari Naval. HMW-nya yaitu bagaimana mungkin kita menyediakan pilihan sarapan yang cepat, bergizi, dan ramah lambung untuk pagi hari yang sibuk, sehingga membantu orang memulai hari tanpa terburu-buru atau risiko kesehatan. Jadi sesi keduanya yaitu apakah HMW ini painful? Iya, menurut saya iya. Lalu kedua, apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Iya. Apakah ini HMW yang bisa dijadikan peluang bisnis? Tidak. Lalu poin yang kedua, apakah ini painful? Menurut saya iya. Apakah ini yang kedua, apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Iya. Apakah yang ketiga, apakah ini HMW yang bisa menjadikan peluang bisnis? Iya. Lalu poin yang ketiga yaitu apakah ini HMW painful? Menurut saya iya. Lalu yang kedua, apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Menurut saya iya. Dan apakah ini HMW yang bisa dijadikan peluang bisnis? Menurut saya tidak. Lalu yang ketiga, yang keempat ada the most goal. Di sesi 2 ini apakah ini HMW yang painful? Menurut saya iya. Yang kedua, apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Menurut saya iya. Dan yang ketiga ini, apakah ini HMW yang bisa menjadikan peluang bisnis? Menurut saya tidak. Lalu goal yang kedua, apakah ini HMW painful? Menurut saya iya.
Yang kedua, apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Iya. Dan apakah ini HMW yang bisa dijadikan peluang bisnis? Menurut saya iya. Lalu yang goal yang ketiga, apakah ini HMW painful? Menurut saya tidak. Lalu apakah ini HMW yang merangsang banyak ide? Menurut saya iya. Dan apakah ini HMW yang bisa dijadikan peluang bisnis? Menurut saya tidak. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah sesi define proses. Menurut saya yang tadi sudah dijelaskan oleh Avandi, the most pain, dan the most goal dan seterusnya. Di sini saya memilih the most pain menurut Sri Sularmi. Faktor utamanya karena malas dan akan makan kalau udah merasa lapar. HMW atau solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa membuat makanan atau camilan yang sangat enak dan super praktis sehingga orang yang malas pun termotivasi untuk makan tepat waktu. Kemudian yang poin kedua yaitu pada saat asam lambung naik, maka yang paling mengganggu adalah saat sesak nafas dan muntah-muntah. Menurut Anida Inna Mutmainah, solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa menciptakan camilan pencegahan yang sangat menarik dan mudah dibawa yang dapat mencegah asam lambung di tengah aktivitas. Kemudian poin yang ketiga yaitu karena waktunya tidak memungkinkan, menurut Nazwa Kirana Maheswari, HMW atau solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa menciptakan makanan tingkat premium yang dapat menggantikan satu porsi makanan utama dan hanya butuh 1 menit untuk dikonsumsi, mengatasi keterbatasan waktu. Kemudian ada the most goal. The most goal menurut Nazwa Kirana Maheswari 8/10 sangat penting karena makanan atau minuman yang cocok untuk lambung dari segala usia jarang sekali. Dan solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa merekayasa formulasi makanan dasar secara alami bersifat penenang lambung dan dapat dimodifikasi menjadi beberapa varian rasa dan tekstur untuk memenuhi selera semua usia. Kemudian goals yang kedua yaitu menjadikan camilan di kala lapar sambil menunggu waktu makan tiba. Menurut Anida Inna Mutmainah, solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa membuat camilan lambung yang memiliki tekstur atau sensasi unik sehingga lebih memuaskan dan mampu mengalihkan perhatian dari rasa mual atau sesak sambil menunggu waktu makan. Kemudian goal yang terakhir, pagi, karena biasanya pagi buru-buru berangkat kerja menurut Noval. Solusi yang saya berikan yaitu bagaimana kita bisa menyediakan sarapan fungsional 60 detik yang terjamin menetralkan asam lambung sehingga mengeliminasi risiko sesak napas selama perjalanan pagi yang padat. Kemudian di sesi kedua, di sini ada apakah HMW atau solusi yang saya berikan menjawab permasalahan? Untuk yang pertama, kemudian yang kedua, apakah solusi atau HMW yang saya berikan bisa memiliki banyak ide? Kemudian yang ketiga, apakah HMW atau solusi yang saya berikan bisa menjadikan peluang bisnis? Kemudian pada the most pain pertama, saya menjawab bagian pertama iya, bagian kedua iya, dan bagian ketiga iya. Kemudian bagian pain kedua, saya menjawab bagian pertama iya, bagian kedua iya, bagian ketiga iya. Yang terakhir adalah pain ketiga, saya menjawab bagian pertama iya, bagian kedua iya, tapi bagian ketiga tidak. Selanjutnya ada the most goal. The most goal bagian pertama saya menjawab iya, bagian kedua iya, bagian ketiga tidak. Kemudian the goal 2. Bagian pertama saya menjawab iya, bagian kedua iya, bagian ketiga iya. Yang terakhir ada goal 3. Saya menjawab bagian pertama iya, bagian kedua iya, bagian ketiga tidak. Selanjutnya yaitu sesi ketiga. Sesi ketiga ini di mana kita menyimpulkan atau berdiskusi untuk mencari mana solusi yang bisa menyelesaikan atau yang bisa menyelesaikan problem utama dari si calon customer. Sesi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang pertama itu ada struktur,
Yang pertama itu user. Semua orang yang mempunyai rutinitas padat yang sering menunda makan karena rasa malas dan memiliki riwayat sakit MA atau GERD lambung, tapi ingin menghindari naiknya asam lambung saat beraktivitas. Jadi, mereka sering lupa makan tapi tetap ingin merasa nyaman dan sehat saat beraktivitas. Yang kedua itu ada need. Mereka membutuhkan cemilan pencegah MA atau GERD lambung yang praktis, sehat, dan memenuhi selera makan sehingga bisa dikonsumsi sebelum rasa lapar muncul. Jadi, makanan ringan yang menyehatkan dan bisa menjaga lambung sebelum lapar muncul. Dan yang ketiga, insight. Terdapat peluang untuk menciptakan cemilan inovatif yang enak, praktis, dan berfungsi mencegah asam lambung. Produk ini bisa menarik minat pengguna yang sebelumnya enggan makan karena malas atau sibuk, sehingga mencegah gejala lambung naik di tengah aktivitas. Jadi, orang yang biasanya malas makan bisa tetap menjaga kesehatannya lewat cemilan ringan ini. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Jadi di sini alasan memilihnya kita akan melihat mengapa proyek ini adalah sebuah keharusan, bukan sekedar ide. Jadi di sini kita bisa lihat painful, yang dimana banyak orang malas makan sebelum lapar, sehingga sering mengalami naiknya asam lambung yang mengganggu aktivitas dan kenyamanan. Yang kedua ada peluang bisnis, yang dimana menciptakan cemilan sehat dan praktis yang dapat dikonsumsi kapan saja untuk mencegah asam lambung dengan target pasar orang yang aktif dan ingin menjaga kesehatan lambung tanpa repot. Lalu yang terakhir ada peluang ide, yang dimana mengembangkan produk cemilan inovatif yang mudah dibawa dan menarik dengan kandungan bahan yang dapat menetralkan asam lambung. Misalnya, camilan dengan bahan alami yang memiliki efek menenangkan lambung atau produk dengan rasa yang enak dan mudah dikonsumsi di mana saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di bagian ini adalah solusi yang kita berikan untuk menjawab semua permasalahan. Solusi yang kita berikan yaitu pengembangan camilan sehat dan praktis, yaitu Oathills. Oathills itu adalah nama produk kita, camilan lembut yang dapat menjadi pilihan tepat. Produk ini terbuat dari kombinasi oatmeal, pisang matang, madu alami, dan sedikit jahe bubuk untuk memberikan efek menenangkan pada lambung. Oatmeal diketahui dapat melapisi dinding lambung secara alami. Pisang mampu menetralkan asam lambung, dan jahe terbukti efektif dalam mengurangi gejala mual ringan berdasarkan studi kesehatan dunia. Camilan ini mudah dibawa, bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak, serta dapat disimpan hingga 1 minggu sehingga sesuai untuk gaya hidup remaja yang aktif. Dengan menyediakan opsi camilan yang sehat, bisa dijadikan sarapan atau snack kapan saja. Solusi ini diharapkan dapat membantu mencegah lonjakan asam lambung, terutama bagi remaja yang sering telat atau melewatkan makan. Selain itu, varian rasa yang menarik akan membuat produk ini lebih disukai dan dapat mendorong kebiasaan makan sehat sejak dini, sehingga mendukung kualitas kesehatan dan produktivitas remaja Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, dari kesimpulan yang tadi dijelaskan, dari hasil empati mapping ini, kami memahami bahwa banyak remaja mengalami MA bukan karena tidak ingin makan, tapi karena kesibukan dan kebiasaan menunda. Dengan hadirnya produk seperti Oathills ini, kami berharap bisa membantu mereka tetap menjaga kesehatan lambung tanpa repot sekaligus menikmati cemilan yang enak dan bernutrisi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.